Halo semua, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal jadi detektif kimia nih. Misi kita, memecahkan kode rahasia di balik semua zat yang kita temui setiap hari. Mulai dari jus jeruk yang seger sampai sabun yang kita pakai mandi, semuanya itu diatur sama satu konsep dasar, asam dan basa. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Kalian pernah kepikiran nggak sih, kok bisa ya lemon rasanya kecut banget? Atau kenapa sabun kalau kena air jadi licin? Nah, ini bukan sulap, ini murni sains. Ini tuh petunjuk-petunjuk kimia yang tersembunyi di sekitar kita. Dan hari ini kita akan jadi ahlinya. Dan kunci dari semua misteri itu ada di dua huruf sederhana ini, pH. Yap, pH. Anggap aja ini penggaris khusus para kimiawan buat mengukur apakah sesuatu itu asam, basa, atau netral. Udah siap? Ayo kita pecahkan kodenya. Oke, investigasi kita mulai dari sini. Layaknya detektif yang butuh kaca pembesar, kita juga butuh alat ukur. Dan dalam dunia kimia, alat buat mengukur keasaman itu namanya skala pH. Tapi, apa sih sebenarnya yang diukur sama skala ini? Jadi, pH itu singkatan dari Potential of Hydrogen. Ini adalah sebuah skala yang diciptakan oleh seorang kimiawan hebat bernama Soren Sorensen buat mengukur seberapa banyak kekuatan asam atau gampangnya ion hidrogen yang ada di dalam sebuah larutan. Simpelnya gini, makin banyak ion hidrogen yang berenang-renang, makin asam larutan itu. Kalau ditulis pakai rumus, kelihatannya kayak gini, pH sama dengan min log H+. Tenang, jangan keburu pusing lihat kata logaritma. Ini sebenarnya cuma cara keren buat menyederhanakan angka-angka yang super kecil. Anggap aja ini semacam mesin penyederhana. Oh ya, tanda kurung siku itu artinya cuma konsentrasi. Jadi, kita lagi ngukur konsentrasi ion hidrogen. Kita mulai dari tengah-tengah ya, yaitu air murni. pH-nya itu 7 yang artinya netral. Kenapa pas di angka 7? Soalnya konsentrasi ion hidrogennya adalah 10⁻⁷ molar. Tuh kan, mesin logaritma tadi cuma ngambil angka pangkatnya aja, yaitu 7, dan jadiin itu nilai pH. Gampang kan? Nah, sekarang fokus baik-baik di sini. Kalau pH-nya turun jadi 6, larutannya jadi asam. Konsentrasi ion hidrogennya jadi 10⁻⁷ molar. Agak aneh ya, angka pH-nya turun, tapi konsentrasi ion hidrogennya justru naik. Ingat ya, -6 itu lebih besar dari -7. Ini nih bagian paling penting dari kode pH. Dan inilah dia keajaiban dari mesin logaritma itu. Setiap turun satu angka di skala pH, tingkat keasamannya itu bukan nambah 1, tapi melonjak 10 kali lipat. Jadi, larutan dengan pH 6 itu 10 kali lebih asam dari air. Kalau pH 5, bukan 20 kali, tapi 100 kali lebih asam. Ini juga yang ngejelasin kenapa setetes cuka aja rasanya bisa kuat banget. Jadi, kesimpulannya gampang banget. Kalau angkanya di bawah 7, kita ada di wilayah asam. Makin kecil angkanya, makin kuat asamnya. Kalau pas di angka 7, itu netral. Dan kalau di atas 7, kita masuk ke wilayah basa atau alkali. Anggap aja ini peta harta karun kimia kita. Oke, petanya udah kita pegang. Sekarang waktunya belajar berhitung. Tapi, ternyata nggak semua asam dan basa itu sama. Ada yang kuat, ada juga yang lemah. Dan cara kita ngitung pH-nya juga jadi beda. Gimana tuh? Jadi, apa bedanya kuat sama lemah? Coba bayangin kita punya sekumpulan molekul. Asam kuat itu kayak tim olimpiade. Begitu dimasukin ke air, semua molekulnya langsung pecah dan ngelepasin ion H+, 100% terionisasi. Nah, kalau asam lemah, dia lebih pemalu. Pas masuk air, cuma sedikit banget yang berani pecah. Sisanya milih buat tetap gabung. Inilah perbedaan utamanya. Yuk kita coba hitung pH asam kuat, contohnya asam sulfat atau H2SO4. Langkah pertama, lihat rumusnya. Ada 2 atom hidrogen, artinya satu molekul bakal ngasih 2 ion H+. Jadi kita tinggal kalikan konsentrasi awalnya, yaitu 0,05 m dengan 2, dapatnya 0,1 m. Terus kita ubah ke bentuk pangkat jadi 10⁻⁻1. Ingat mesin logaritma kita, tinggal ambil angka pangkatnya. Jadi pH-nya adalah 1. Asem banget. Sekarang kita bandingin sama asam lemah, kayak asam cuka. Karena dia pemalu dan nggak semuanya pecah, kita nggak bisa langsung kaliin gitu aja. Kita butuh tingkat kepemaluannya, yaitu konstanta Ka. Rumusnya jadi beda. Kita harus pakai akar kuadrat dari Ka dikali konsentrasi awalnya. Nah, setelah dihitung, kita dapat konsentrasi H+-nya 10⁻⁻3. Artinya, pH-nya adalah 3. Kelihatan kan bedanya? Walaupun konsentrasi awalnya lebih tinggi dari contoh tadi, pH-nya lebih tinggi karena dia asam lemah. Terus gimana kalau basa?
Caranya mirip banget, tapi basa itu ngelepasinnya ion hidroksida atau OH-. Makanya yang kita hitung duluan itu POH alias Potential of Hydroxide. Caranya sama persis, kita dapat POH-nya sama dengan 1. Nah, ada satu aturan emas nih. pH ditambah POH itu totalnya selalu 14. Jadi buat cari pH-nya tinggal 14 dikurangi POH tadi. 14 kurang 1 hasilnya 13. Bahasa kuat banget. Oke, ngitung-ngitung pH itu penting. Tapi kadang kita cuma pengen tahu cepet aja. Ini asam atau basa sih? Gimana kalau kita bisa melihat pH-nya secara langsung? Nah, disinilah para mata-mata kimia mulai beraksi. Kita sebut mereka indikator. Indikator ini tuh kayak bunglonnya dunia kimia. Mereka adalah zat-zat spesial yang warnanya bisa berubah-ubah tergantung tingkat keasaman di sekitarnya. Mereka seolah-olah ngasih kita kode visual. Hei, di sini asam. Atau awas, lingkungan di sini basa. Kok bisa sih si bunglon ini ganti-ganti warna? Rahasianya ada di reaksi kesetimbangan. Coba bayangin molekul indikator. Kita sebut aja H-in. Punya warna asli, yaitu warna A. Tapi kalau dia ngelepasin ion H+-nya, dia bakal berubah bentuk jadi in-min yang punya warna B. Dan kerennya, reaksi ini bisa bolak-balik kayak mainan jungkat-jungkit. Sekarang kita lihat jungkat-jungkitnya beraksi ya. Kalau kita masukin indikator ke larutan asam, di situ kan udah banyak banget ion H+. Nah, banjir H+ ini bakal mendorong jungkat-jungkitnya ke arah kiri. Makanya kita jadi lebih banyak lihat warna A. Sebaliknya, kalau kita masukin ke larutan basa, di situ kan kekurangan H+. Buat menyeimbangkan keadaan, jungkat-jungkitnya geser ke kanan, ngelepasin H+, dan akibatnya kita jadi lihat warna B. Simple, tapi jenius banget. Dan bagian paling serunya, kalian nggak perlu pakai jas lab buat main-main sama indikator, karena laboratorium kimia terbaik itu ada di dapur kalian sendiri. Yuk, kita coba eksperimen virtual sebentar. Ambil bubuk kunyit, terus larutin di air. Warnanya kuning cerah kan? Sekarang, coba bayangin kita tetesin sedikit air sabun yang sifatnya basah. Kling, lihat, warnanya langsung berubah jadi merah kecoklatan. Ajaib! Atau, coba deh rebus kol ungu. Air rebusan yang ungu itu bakal jadi pink kalau ditetesin cuka, dan jadi hijau kebiruan kalau dikasih soda kue. Itulah kimia di dapur kalian. Tapi, ada tapinya nih. Walaupun seru banget, indikator dari dapur ini punya kelemahan. Perubahan warnanya itu kadang nggak terlalu jelas dan terjadinya bertahap, nggak langsung di satu titik pH tertentu. Makanya, buat pengukuran yang super akurat, para ilmuwan di lab pakai indikator buatan yang perubahan warnanya tajam banget dan terjadi di pH yang sudah pasti. Jadi, buat seru-seruan, kunyit itu juara. Tapi buat penelitian serius, kita butuh yang lebih presisi. Wah, nggak kerasa ya. Misi detektif kimia kita udah hampir selesai. Kita udah berhasil memecahkan kode pH, belajar ngitung pH zat kuat dan lemah, dan bahkan belajar melihat pH pakai indikator. Sekarang, ayo kita kumpulin semua petunjuk pentingnya. Ini dia rangkuman intelijen kita. Pertama, pH itu skala logaritmik dari 0 sampai 14. Kedua, ingat beda kuncinya. Asam basa kuat itu terionisasi sempurna, jadi ngitungnya langsung. Kalau yang lemah, cuma sebagian, jadi butuh rumus khusus. Terakhir, indikator itu kerjanya kayak jungkat-jungkit keseimbangan warna. Kalian boleh banget screenshot slide ini buat contekan super. Oke, sebagai penutup, perlu kalian tahu kalau konsep pH ini bukan cuma teori di buku. Di dalam tubuh kita sekarang ini, darah kita dijaga super ketat di pH sekitar 7,4. Kalau angka ini geser dikit aja, misalnya ke 7,3 atau 7,5, semua sistem di tubuh kita bisa kacau balau dan akibatnya bisa fatal. Ini bukti nyata betapa pentingnya keseimbangan asam basa buat kehidupan. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi kalau pH darah berubah? Coba deh cari tahu lebih lanjut. Terima kasih sudah jadi detektif kimia yang hebat hari ini. Sampai jumpa.